usaha Lisa Mariana untuk mendapatkan pengakuan RKA atas anaknya terancam. Pasalnya, Revalino Tuase yang selama ini tak pernah memperlihatkan diri mendadak muncul. Setelah bebas dari penjara, Revalino tak hanya menunjukkan wajahnya, tapi juga menguat cerita cintanya dengan Lisa. Yang uniknya, bahkan diceritakan Revalino memiliki kebiasaan konsumsi alkohol sampai tak sadar. Karena itu, kini Revalino tak cuma muncul, tapi juga siap melakukan perlawanan hukum untuk Lisa. Sebaliknya, Lisa Mariana justru tak kunjung mengakui Revalino. Yang ada, Lisa bahkan bangga menyebut dirinya simpanan RK. Benarkah ini memicu Revalino makin gigih menuntut tes DNA untuk anak Lisa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah Lisa Mariana untuk mendapatkan pengakuan dari Ridwan Kamil sebagai ayah kandung dari anaknya mulai terancam. Bagaimana tidak, Revalino Tuase yang selama ini menyembunyikan diri mendadak muncul dengan kejutan. Rupanya, selama ini Revalino tak muncul dan hanya mewakilkan kehadirannya lewat tim pengacara untuk mengakui anak Lisa Mariana karena Revalino sedang berada di penjara. Terkurung di dalam penjara selama 3 tahun sejak tahun 2022, tak heran begitu bebas, Revalino pun menggelar syukuran kecil dan sederhana di rumahnya. Ini keluarga Revalino sama mama, sama kita semua mengadakan syukuran dalam rangka beliau atau Mas Revalino ini pada hari ini tadi jam 11 lebih kurang kita kembali ke rumah lagi dari Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Apa aja udah. Ya saya nggak pakai lauk kan. Apa? Aduh. Ini aja. Ini aja ya. Iya. Udah kita ya asal aja ya nggak apa-apa. Nah, asal aja. Suapin dong anaknya dong. Lapar ya? Laper dong. Makanya jangan nakal. Oke lah. Di rumah juga ada makanan tapi yang nggak ada. Udah. Udah, sholat dulu. Semoga yang jelek-jelek yang negatif dibuang semua. Si Amin. Eling ya no. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi buat jadi kamu baik. Bismillah. Ada. Alhamdulillah senang banget gue bisa balik lagi ke rumah setelah sekolah gue 3 tahun dan gue udah lulus. Ya alhamdulillah senang. Suka dukanya banyak bro. Gue di dalam itu diajarkan untuk berkebun. Sukanya gue, dukanya itu ya nggak bisa ketemu orang tua tiap hari. Telepon pun ya ada aksesnya kita dipakai warta suspas, nggak ada alat komunikasi ya. Paling ya banyaknya sih alhamdulillah gue banyak belajar. Apalagi ilmu berkebun gue belajar sih, ada giatja. Gue merasa berdosa banget dengan apa yang gue lakuin selama ini, selama 3 tahun ini. Ya gue menyesal dan nggak akan ngulang apa yang gue lakuin di masa lalu gue. Bahagia bisa terbebas dari penjara, uniknya Revalino tak berusaha menebus waktunya yang hilang dengan santai. Tapi malah kesiapan serius untuk melakukan pertarungan hukum dengan Lisa Mariana.
Ya, demi mendapatkan pengakuan sebagai ayah kandung anak Lisa Mariana dan bukannya RKA, Revalino pun mengambil ancang-ancang. Pasalnya Revalino tak terima jika Lisa yang selama ini selalu menyatakan bahwa CA adalah anaknya, kini justru getol disangka Lisa. Dan gantinya, justru RKA lah yang kini kejar-kejar Lisa untuk mendapatkan pengakuan sebagai ayah kandung anaknya. Ya, sekarang kalau buat Mbak LM, saya tunggu deh tes DNA-nya kita bareng-bareng ya. Enggak. Di awal 2021 dia datang ke kafe main. Terus saya lagi bikin burger, lagi masak lah buat tamu-tamu saya. Dia datang minta kenalan. Gitu. Dia minta kenalan pribadi ke saya. Semenjak itu ya udah berlanjut tuh kita pacaran. Ya, gue sih pacaran ya karena gue fokus ke dia ya itu hari. Ya udah gue ketika gue pacaran ke satu orang gitu loh, nggak cari ke lain-lain. Ketika dia mengakui diri hamil ya gue harus bertanggung jawab lah sebagai laki yang benar gitu, laki yang bertanggung jawab ya gue harus bertanggung jawab. Dia selalu bilang ya selama ketemu ini anak kamu, ini kamu, sampai akhir lahiran pun dikirim fotonya waktu itu. Ya ini bilang CA adalah anak saya, ya saya akuin. Tak terima dengan sikap Lisa Mariana, Revalino Tuasei pun menyusun strategi mengejutkan. Jika sebelumnya Revalino berusaha mendapatkan hak untuk melakukan tes DNA atas anak Lisa, kini Revalino bahkan bersiap mengambil anak Lisa. Bahkan, ingin mengganti nama anak Lisa. Mungkinkah ini sinyal bahwa Revalino akan mengambil anak Lisa agar tak lagi dikaitkan dengan RKA? Waktu itu gue sempat datang ke rumahnya sama adalah salah satu temen gue juga yang waktu itu juga ngurus kafe yang kita bikin. Di bulan puasa 2021 gue ketemu nyokapnya. Gue bilang, "Mah, saya ingin menikahi Lisa." Tapi kata nyokapnya, "Apakah kamu siap dengan perilaku Lisa?" Waktu itu gue bilang jawab ya siap, insya Allah siap gitu. Ya, akhirnya nggak jadi. Perilaku tantrumnya itu loh, maksudnya ngambek nggak jelas, putus gitu aja. Paling cuman sempat dia dipakai fotonya dia dipakai oleh salah satu judol dan gue ngasih tahu ke dia gitu. Udah itu doang. Selebihnya udah nggak ada. Paling ketika Selin ulang tahun, CA ulang tahun aja. Kasian lah, itu anak gue, kalau memang itu anak gue ya harus gue pertahanin lah. Kenapa, Pak? Ya karena gue laki yang dipertanggungjawabkan, apalagi sih kalau bukan omongan dan tanggung jawabnya aja, itu aja sih. Gue juga, dia gembor-gembor, gue juga pengen gembar-gembor ya, ayo tes DNA bareng gitu loh. Kenapa mesti takut gitu. Kalau emang bener ya kita buktiin ya sekarang siapa yang benar siapa yang salah ya hanya tes DNA aja sih yang bisa ngebuktiin. Saya melihat bahwa LM ini suatu kepanikan ya, karena dia menganggap Revalino ini tidak akan pernah muncul dan dia pasti mengetahui keberadaan dan posisi Revalino ini. Jadi dia membuat drama, tuduhan, fitnah dengan mengatakan suatu hal karena dianggap mungkin ya, ini statement dia sendiri ya, pada saat di awal preskon tujuan dia kan duit. Mungkin itulah ya, saya menduga hal itu dilakukan karena apa? Dia mencari suatu keuntungan terhadap hal ini tanpa memikirkan bahwa dia lupa atau tidak tahu ya, mungkin dulu pernah sering mabok kan. Jadi dia maboknya nggak sadar-sadar sampai sekarang bahwa ada lelaki di sini yang namanya Revalino, ganteng lah, kita berdua 11-12 lah, kita berempat ini kan, ganteng lah, kok nggak diakui kan? Siap Gitu. untuk menggendong CA ya? Siap. Untuk ganti nama sudah disiapin belum? Siap. Ya? Dan seolah tak ingin dibilang cuma omon-omon saja, diam-diam pihak Revalino pun telah melakukan langkah nyata untuk mendapatkan izin melakukan tes DNA anak Lisa. Buktinya, di hari yang sama dengan kebebasan Revalino dari penjara, hari itu juga tim pengacara Revalino menghadiri sidang kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan hasilnya mengejutkan. Permohonan intervensi Revalino yang merasa sebagai ayah kandung anak Lisa sehingga meminta tes DNA diterima. Akankah kehadiran Revalino mampu mengancam usaha Lisa Mariana untuk mendapatkan pengakuan Ridwan Kamil sebagai ayah kandung anaknya?
Gini ya, kami baru sampai ya dari Pengadilan Negeri Bandung ya, lumayan jauh perjalanan. Agendanya hanya pembacaan gugatan intervensi dan itu sudah dibacakan dan itu akan ditanggap dalam waktu 1 minggu ke depan. Tanggal 7 Juli. Nah, dan itu offline. Makanya kalau bisa, saya pastikan Revalino akan hadir di sana. Kan RK kan melalui kuasanya mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu adalah gugatan balik. Si LM mendalilkan bahwa anak itu adalah anak dia dan itu tidak ada bukti. Misalnya tidak ada DNA. Dengan dia mengajukan gugatan itu otomatis itu merugikan Pak RK. Pak RK punya dasar hukum untuk mengajukan gugatan balik. Makanya gugatan itu di dalam tuntutannya materialnya 5 miliar, imaterialnya 100 miliar dengan sita jaminan rumah LM yang ada di Pamulang. Sementara itu, Lisa Mariana masih saja tak mau mengaku kenal dengan Revalino Tuasei. Lisa bahkan mengaku sebagai simpanan RKA selama setahun tak mungkin hamil dengan pria lain. Bagaimana Revalino mematahkan pengakuan Lisa? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Jika Revalino Tuasei yang mulai muncul dan menunjukkan taji untuk mendapatkan pengakuan sebagai ayah kandung Lisa Mariana, Lisa justru kian menebar aksi yang 180 derajat berlawanan. Bagaimana tidak? Jika ada banyak selebriti yang takut dan tak ingin dikaitkan dengan kasus skandal simpanan, Lisa justru dengan bangga mengaku sebagai simpanan RKA selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu pula, Lisa menunjukkan bahwa sikap RKA yang protektif tidak memungkinkan dirinya bisa bersama pria lain. Apalagi pria yang bernama Revalino Tuasei. Tapi secara mengejutkan, alih-alih marah karena tidak diakui oleh Lisa, Revalino justru menyatakan kesiapannya untuk mengejar Lisa memperjuangkan tanggung jawab untuk anak Lisa. Ani no. Simpenan yes. Ani no. Simpenan yes. Itu kan lagi di podcast ya, jadi kayak refleks aja kayak ya udah Ani sorry. Terus saya ini yang kalau Ani kan sorry yang di gitu kan. Kalau simpenan itu kan dia dikasih per bulannya jajannya dan dibiayai gitu kan. Itu sih perbedaannya. Iya, pas sama beliau ya. Waktu sama beliau ya. Hampir 1 tahun. Oh ya, waktu sama Pak RK itu emang sama dia aja karena kan dia tipe kalian protek. Oke, saya maaf ya, dulu masa lalu saya ini brutal gitu loh. Saya mau sama cowok mana juga nggak akan bisa gitu karena saya kemanapun itu selalu diikuti gitu loh. Tapi saya nggak tahu sama orang-orangnya dia gitu. Terakhir kalau untuk Ibu Love, mohon maaf Ibu sebelumnya saya harus bicara. Kata bapak sih ya, kata beliau sih sudah tahu karena saya pernah chatting beliau, katanya handphonenya letak di meja dan ibu tahu, ibu sudah mengetahui gitu. Kalau untuk ingat masa lampau 4 tahun lalu aku lupa ya, itu mungkin di awal-awal kali. Oh, sejak awal. Di pertengahan, di pertengahan. Dan berarti setelah tahu ya dibiarkan gitu apa gimana sama istrinya beliau? Aku nggak tahu. Itu kan masalah mereka berdua. Nggak tahu. Masih sampai Selin umur 3 tahun pun masih, tapi melalui ajudannya. LM ini sendiri yang berstatement ani no. Kan begitu? Simpanan yes. Begitu ya? Kalau kami ini banci no, bajingan yes. Kan begitu. Tetapi sebajing-bajingan kami, contohnya
klien saya ini masih mau mempertanggungjawabkan anak yang dianggap dan diyakinkan bahwa itu adalah anak dia. Sebajing-bajingan kami ini masih mempertanggungjawabkan anak, dan sampai detik ini Revalino ini memperjuangkan. Sementara itu, pihak kuasa Lisa Mariana terheran-heran dengan gugatan 105 miliar rupiah yang digelontorkan pihak Ridwan Kamil. Tapi, mengapa Revalino justru mengingatkan Lisa agar jangan halu? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Teka-teki tentang siapa sesungguhnya ayah kandung anak Lisa Mariana kian menggulirkan kejutan. Karena RKA dan pihak pengacaranya tak hanya melakukan perlawanan di ruang sidang, tapi juga sukses membuat pihak Lisa terheran-heran. Karena menggelindingkan tuntutan imaterial sebesar 105 miliar rupiah. Sebuah tuntutan fantastis yang uniknya tak mau ditanggapi oleh tim pengacara pihak Lisa. Sementara pihak Revalino juga semakin gigih memperjuangkan tes DNA untuk anak Lisa di proses pengadilan yang sama. Kita baru tahu di media ya masalah ada gugatan dari pihak RK yang 105 tersebut. Karena sampai saat ini kita juga belum terima. Kita juga nggak ngerti ini kan gugatannya masih ada 100,5 ya. Ada angka ganjil tuh. Ya kalau kita bilang sih, yang mereka bilang itu kan gugatan itu halu. Kenapa nggak sekalian? Seharusnya kan lebih banyak lagi gitu. 222 MK kan? Lebih banyak bisa balik modal jadinya kan. Kalau itu sih belum begitu kita pelajarin karena gugatannya juga belum kita terima. Nanti ya kalau sudah ada resmi panggilan buat gugatan tersebut, ya gugatannya yang udah kita terima mungkin bisa kita update lagi. Jadi masih santai aja sih. Gitu, masih terfokus dengan yang sudah berjalan sekarang. Buat BLM, kalau bisa jangan kebanyakan lah drama-dramanya, sudahin aja udah kita tunggu aja tes DNA-nya BLM, dan kalau bisa jangan kehaluan, udah itu aja sih dari saya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.